Salam, salam sejahtera, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon hikmat, pimpinan Roh Kudus, damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal dan pikiran, itu memenuhi hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus. Amin. Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian siarah Daud. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Demikianlah Mazmur 133 ayat 1. Dan tema kita, keluarga yang hidup rukun. Keluarga yang hidup rukun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kerukunan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, dalam kehidupan bermasyarakat, bertetangga, beragama, bahkan berkeluarga. Betul ya? Undang-undang mengatur tentang kerukunan. Terlebih Alkitab memberikan penekanan akan pentingnya hidup di dalam kerukunan, sebagaimana bacaan kita. Pertama, apa pengertian hidup rukun? Hidup rukun dapat diartikan sebagai kehidupan yang damai dan tentram, saling mengasihi, saling menghormati satu dengan yang lain. Maka di sini disebutkan diam bersama dengan rukun, bisa diartikan tinggal bersama dalam sebuah keharmonisan, unity in harmony. Yang kedua, bagaimana kerukunan digambarkan? Kalau memperhatikan ayat 2 dan ayat yang ketiga, di sana pertama dikatakan kerukunan digambarkan seperti minyak yang baik, yakni minyak urapan yang harum dan juga yang kudus di atas kepala, kemudian meleleh ke janggut Harun. Minyak itu dibuat dari berbagai macam ramuan, menyatu, dan kemudian menghasilkan aroma yang semerbak, aroma yang fresh dan mengharumkan sekitar. Itulah gambaran sebuah kerukunan. Kedua, kerukunan digambarkan seperti embun Gunung Hermon, mengalirkan embun ke gunung-gunung Sion. Saudara-saudara, sekalipun wilayah geografis berjauhan, memang dikatakan antara Gunung Hermon dan Gunung Sion itu berjauhan, tetapi masih tetap ada hubungan yang saling memberkati, hubungan yang saling mengasihi. Embun itu disebutkan mengalir, membawa kesejukan dan kesegaran ke gunung-gunung Sion. Itulah gambaran kerukunan, bahwa sekalipun ada di tempat yang jauh, sekalipun jarak memisahkan, tetapi di sana tetap ada komunikasi, ada hubungan yang baik satu dengan yang lain. Yang ketiga, bagaimana agar bisa hidup rukun bersama? Hidup rukun bersama bisa terjadi apabila masing-masing pihak menyadari, pertama, bahwa kita adalah saudara bersaudara, kita adalah keluarga. Saudara bersaudara adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan karena memang berasal dari Bapa yang satu. Ini bukan saja bicara secara jasmani, tapi terutama secara rohani, bahwa kita semua yang sudah di dalam Kristus, kita satu Bapa, kita satu iman, satu pengharapan. Yang kedua, saling mengasihi dan saling melayani. Dalam kesatuan hendaklah masing-masing memikirkan kepentingan bersama, tidak lagi egois atau mementingkan diri sendiri. Yang ketiga, menghormati perbedaan. Menghormati perbedaan, baik itu selera yang berbeda, minat yang berbeda, ada perbedaan karakter, tetapi masing-masing menjalankan perannya dengan bertanggung jawab, maka hasilnya pasti amazing, luar biasa. Maka Daud berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. How good and pleasant jika saudara bersaudara diam bersama dengan rukun. Jadi bagaimana agar bisa hidup rukun? Kita harus sadar kita ini satu keluarga, tidak terpisah, ada kasih di dalamnya, dan ada penghormatan satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, apa akibat atau hasil dari hidup rukun bersama? Dalam ayat 3 ayat terakhir dikatakan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Sudah menjadi hukum alam jika minyak atau air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah.
Demikian juga berkat Allah akan mengalir ke dalam persekutuan yang rukun, yang hidup dalam kesatuan dan kerendahan hati. Di sana ada pujian dan kebahagiaan, serta janji kehidupan yang kekal bagi orang yang sudah diurapi atau sudah dikuduskan oleh Tuhan. Jadi janji berkat itu tidak hanya berkat secara jasmani, berkat yang sementara, tapi juga di sana ada kehidupan yang selama-lamanya, kehidupan kekal ketika seseorang sudah sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, sungguh-sungguh memiliki iman, keyakinan di dalam Yesus Kristus Tuhan ada jaminan keselamatan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami dapat mengamalkan firman-Mu. Kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami, keluarga lepas keluarga, bahkan pribadi lepas pribadi. Kami tetap mengutamakan kerukunan karena kami tahu kerukunan itu sesuai dengan kehendak-Mu dan itu menyenangkan hati-Mu dan juga menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.